Bismillah, alhamdulillah, wa illa bifadlillah, wa syafa'ati rasulillah, sayyidina wa ala Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ilahi anta rasuli wa ridha wa maghdubi abdi mahabbataka wa ma'rifataka ashabal fadilah ahli silsilah ridha qalibiyah naqsyabandiyah وسادة رسولي إليه وبالخصوص شيخنا وربي أرواحنا ومرشدنا وأصحابها وقدس الله سره ونفعنا الله به وبأنواع علومه وأسراره وكرامته ببركة الفاتحة. Sama-sama kita hormati wakil talqin pengasaran Bapak Haji Ismail Rashid Al-Qurbi SMM dan juga Bapak Haji Ahmad Syahrani mata Allah itu hayatihima wa madahu wa bi khairin lutfin wa afiyah. Semoga Allah panjangkan usianya, disehatkan badannya, supaya bisa berkhidmat kepada para bangsa, para asatidz wal ustadzat, Ustaz Anas, Ustaz Fadilullah, semuanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang semuanya mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan, melestarikan amalan pecinta kesucian jiwa dengan istiqomah. Amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebuah manaqib, sebuah utama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Muharram, yaitu bulan Ramadan 5. Bulan Ramadan 5. Muharram itu ada 4 huruf, mim, ha, ra, dan mim yang kedua. Di dalam kitab Fadailus Syuhur dijelaskan mimnya itu mujahadatun nafsi. Apa itu mujahadatun nafsi? Perang melawan hawa nafsu. Haknya hifdzul hurmah. Apa itu hifdzul hurmah? Hifdzul hurmah itu salah satu daripada 5 usul thariqah Qadiriyah. Jadi 5 usul thariqah Qadiriyah itu salah satunya hifdzul hurmah. Ada ulul himmah, nuruzul azma, husnul khidmah, hifdzul hurmah, ta'dibun nikmah. Ada 5. Kata apa dalam Fadailus Syuhur yang disebut hifdzul hurmah itu? Kama anna hifdzul hurmati min usulil qadiriyah, sebagaimana hifdzul hurmah itu termasuk usulnya thariqah qadiriyah, huwa min fatawa Syekhina al-Mukarram al-Marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Sebagaimana termasuk usul qadiriyah juga termasuk fatwa daripada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur fi wasiyatihi al-musamma bit-tanbih, di dalam wasiatnya beliau yang dinamakan dengan tanbih. Iqra wafham wa'mal. Kata apa? Iqra, baca tanbih itu. Sering dibaca, kalau anak iman sering baca tanbih. Wafham, pahami, jangan hanya sekedar dibaca. Pahami. Wa'mal. Jadi bukan hanya dibaca, bukan hanya mengerti, tapi harus diamalkan supaya bisa selamat takuna minal muflihin fid dunya wal akhirah, supaya kamu jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Makanya saya menyimpulkan namanya hifdzul hurmah itu amaliyah. Karena orang yang sudah istiqomah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amaliyah mursyid, pasti tingkah lakunya, tindak tanduknya tanding. Pasti itu. Sabda Hadratus Syekh para sahabat, siapa saja yang mau 9 pilar peradaban dunia yang ada di dalam tanbih itu keluar dari tingkah lakunya, maka istiqomahkan zikirnya, istiqomahkan amaliyahnya, pasti 9 pilar peradaban dunia keluar sendiri, Pak. Itu otomatis, hukum sebab akibat. Kenapa orang bisa tingkah lakunya kayak tanbih seperti yang disebutkan di dalam tanbih? Karena zikirnya istiqomah. Kenapa kata
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mimnya mahabbatullah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang dicintai Allah? Orang yang dicintai oleh Allah banyak zikir. Tanda orang dibenci oleh Allah, benci zikir. Alamatu hubbillah hubbul zikrillah, wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Tanda cinta Allah cinta zikir. Tanda benci kepada Allah benci zikir. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, Allah pasti membalas cintanya. Sebagaimana kalau kita zikir, Allah pasti ingat. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu kepada aku pasti ingat kepada kamu. Cintalah kamu kepada aku pasti cinta kepada kamu. Dalam hadis qudsi di situ Allah nyebut, Pak, ya ibna Adam ana laka uhib. Wahai anak Adam, aku ini cinta kepada kamu. Fa bihaqqi alayya kulli muhibba. Maka dengan hakku atasmu, cintailah aku dengan seluruh jiwa ragamu. Nah aja, kalau orang udah cinta, masya Allah, kata dulu Subhan aja, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Nah, apa aja yang dikasih sama Allah diterima baik, gitu ya Pak. Ya namanya orang udah cinta beda, asmara gitu. Begitu juga sama Allah, begitu. Bagaimana supaya bisa cinta kepada Allah? Makanya di Muharram ini, Pak, ini sebenarnya rumus. Jadi orang yang sudah bisa mujahadatun nafsi, sudah bisa hifdzul hurmah, pasti mendapatkan ridha Allah dan mahabbatullah. Itu pasti. Kenapa? Kalau dipikir mujahadatun nafsi dan hifdzul hurmah itu dilakukan tanpa batas, tanpa ada limit waktu. Jangankan kita, Hadratus Syekh Pangarsa Abah saja itu masih menjaga dirinya dari tarikan nafsu dan bujukan setan. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra itu tidak lepas dari bujukan iblis. Kan ada di manqabahnya itu, Pak. Begitu beliau lagi sudah istiqamah, sudah menjadi Sultanul Auliya, datang ke iblis menyerupakan dirinya seperti cahaya, bilang, wahai Abdul Qadir, sekarang kamu tidak perlu sholat, aku sudah cinta sama kamu, sudah tidak perlu puasa, syariat sudah dibebaskan dari dirimu. Syekh Abdul Qadir bukan orang sembarangan, gak bisa ditipu sama setan, beda sama kita. Kan gitu ya. Coba juntrungannya kalau kita yang didatangi kayak begitu. Wow, ini satu lubang buaya pada nomor ini. Tuh kan kata gue juga apa? Kemarin tuh habis mikir ya ada sinar banget. Kalau Syekh Abdul Qadir mah enggak. Aku tahu idhab ya lain kata beliau. Pergi wahai yang terlaknat, musuh Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu kamu itu bukan Tuhan, kamu itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau tahu? Karena ini ya istiqomah. Selalu bersama dengan Allah Subhanahu. Kayak enggak ada limit waktu, Pak, punya ada nafsu. Sebagaimana di dalam kitab Fadhilus Syuhur disebutkan, Famujahadatul kuffari wal munafik, berperang melawan orang kafir dan orang munafik, lahu fana'un wa nihayatun, maka itu ada bersudahnya, ada endingnya, ada selesainya. Perang Indonesia lawan Belanda 350 tahun, ada mulainya, ada selesainya. Perang lawan Jepang 3,5 tahun, ada mulainya, ada selesainya. Ya Pak ya, sekarang udah perang lagi. Perang Badar ada mulainya, ada selesai. Habis itu mulai lagi perang Uhud, beda lagi. Begitu kalau lawan kafir wal munafik mah ada mulainya, ada selesai. Wal mujahadatu syaitani wan nafsi wa muharabati ala wadaf'ihi, dan menjaga, berperang melawan setan dan hawa nafsu serta membela diri dari godaan setan dan hawa nafsu, la nihayatul wala muntaha, tidak ada selesainya, tidak ada habisnya. Kapan aja, di mana aja, setan mah ada. Nafsu mah pasti godain.
Kan begitu, sampai ke masjid tuh setan godain banyak gitu. Masya Allah, ikut itu dia. Begitu lagi sholat imam, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, baru baca sholat imam. Sini mah imamnya baca surat panjang-panjang gitu. Udah sujud imam ya. Padahal imamnya imam baru, Pak, taunya cuma alif lam mim langsung Allahu Akbar. Iya. Padahal udah sujud ya. Iya, Masya Allah. Ada yang kebangetan sujud kayak mertua didatangi calon mantu begitu, Pak. Kan sering banyak ceritanya begitu ya. Coba lu imam dong, lu pengen tahu ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh, yang banget calon mantu. Hafal surat Yasin. Allahu Akbar. Ya. Kalau begitu bunyi tadi ya. Jadi setan itu di mana aja ada, Pak. Masya Allah. Gangguin. Nah, cara alat yang paling jitu, paling sakti buat lawan setan dan hawa nafsu, wa'lam anna awla ma yusta'anu bihil 'abdu ala mu'arabati syaitani wa dafihi kalimatul ikhlas. Maka ketahuilah alat yang paling utama yang membantu hamba Allah untuk memerangi setan dan hawa nafsu adalah kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling utama, senjata paling jitu, paling sakti. Kalau melawan setan dan hawa nafsu itu, kata iblis juga begitu, Pak. Akhlaqtun nasa bil dhunub wa akhlaquni bila ilaha illallah. Aku menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya yang banyak itu ikhwan kalau lagi dzikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu setan jauh, pergi setan. Cuman gak jauh-jauh. Dinding lagi. Nah kalau udah berhenti dikit nyamperin lagi. Iya. Nah kalau berhenti dikitnya nyamperin lagi ya. Masya Allah. Makanya kita diajarkan sama Abrakus ya para sahabat ketika sholat utamakan ilmunya itu. Itu untuk mengusir bisikan itu, Pak. Iya. Karena rukun qauliyah kan sholat cuma 5, Pak. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, baca takbiratul ihram, takbir pertama, baca surat Fatihah, kan begitu, baca tahiyat, baca sholawat, salamlah sekali ke kanan. Itu doang 5 yang wajib dibaca. Yang lainnya udah nggak usah baca, ini aja. Latihan. Aku di sholat istiqomah kan begitu ya, Pak. Oh, di yang lain-lain mana bisa istiqomah? Latihan itu begitu. Supaya ini yang bisa lama. Itu 7 triliun, Pak. Itu 7 triliun kalau dibeli buku kira-kira saat ini bakal tolong mana? Lah. Kakinya kalau cantengan 7 triliun. Memang kita kalau cantengan cuma minyak-minyak doang. Lah kalau dia mau enggak. Kaki paling mahal di dunia, Pak, dapat sepatu emas berapa kali? 5 kalau nggak salah ya. Tahu, baca koran. Itu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, habis-habisan didanai, dibiayai sama Barcelona, sampai operasi kemana-mana, kakinya jadi paling mahal setelah Ronaldo. Kenapa? Ditanya di wawancara, wartawan pengen tahu kenapa Cristiano Ronaldo jadi kaki paling mahal di dunia. Tanya sama teman-temannya, kenapa kira-kira Mas Ronaldo itu kakinya bisa mahal? Oh, dia memang beda. Sebelum waktu latihan dia udah ngejogrok di lapangan. Udah latihan. Orang udah pada pulang latihan, dia masih latihan. Makanya nggak aneh kakinya paling mahal sedunia tuh. Kita begitu diajarin nama Abah. Sebelum mulai dimanakin udah datang. Kan begitu ya.
Orang udah pada kelar manakib pasti kopi. Itu penyakit namanya. Maksudnya apa? Udah kelar manakib kita amalia sholat sunnah di rumah. Makanya pulang ke rumah abang ngajarin begitu nyampe rumah jangan langsung gelar sajadah sholat Allahu Akbar. Habiskan sampai tasnya 1 litir. Dikir yang banyak. Itu supaya jadi profesional. Latihannya harus di atas rata-rata. Bagaimana supaya latihannya itu bisa di atas rata-rata? Kata Abah, seringlah manakiban. Karena manakiban itu innal arwah yashibahu Allah. Yang namanya roh itu saling menyemangati antara satu dengan yang lain. Dikir kalau jamaah sama dikir sendiri beda, Pak. Kalau dikir jamaah semangat, karena banyak teman. Mau ngantuk malu, gitu ya. Tapi kalau dikir sendiri, ngantuk ya ada tasnya terlepas lagi, terlepas lagi dari tasnya. Ya Allah, hitungan udah berapa itu yang penting dikira kita terus aja. Ya Pak ya, beda jamaah sama sunnah beda. Makanya kata Abah kalau mau dikir jaharnya banyakin manakinnya. Kalau manakinnya sering pasti dikir jahar bisa banyak. Itu harus yang rata-rata, Pak. Orang nendang corner itu biar bisa disundulnya langsung masuk gawang. Itu tendangnya itu latihannya nggak sekali 2 kali tendang itu, Pak. Bisa 200 kali, 300 kali, kan begitu. Bodybuilder kayak Deddy Corbuzier itu ngangkat beban emang sekali 2 kali. Tiap hari cuma 3 kali doang. Dan enggak apa 165 itu. Masya Allah. Lah banyak satu badannya gede begitu kan gitu ya Pak. Makanya badannya bisa bodybuilder kan begitu. Makanya ada bahasanya no pain no gain. Tidak akan bisa dapat apa-apa kalau belum merasakan susah. Kita harus bisa ngerasain susah itu susah apa? Susah melawan rasa kantuk, susah melawan rasa males, susah melawan rasa macam-macam. Bikin aja banyak. Emang begitu Pak. Kalau malah diaduk mulanya itu ada baik, godaannya itu gangguannya ada aja. Cuman itu yang harus dihilangkan, berusaha sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang lagi kerja, begitu habis pulang kerja baru bisa dikir banyak, nggak apa-apa. Nah kalau libur buat bisa manakiban aja di masalah. Yang penting udah bisa mencoba, memulai untuk Allah. Nanti lama-lama naik Pak. Orangnya kelasnya masing-masing kan Pak ya. Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu masing-masing ujiannya beda. Ya kan begitu. Cara nangkepnya beda. Kan begitu Pak. Begitu juga di tajian surya layak masing-masing punya kelas. Nanti yang naik di kelasnya itu guru, bukan murid. Makanya murid jangan nilai murid. Hati-hati, murid jangan nilai murid. Biar kata murid ente mah malas belajar, ujian kagak masuk, kan gitu. Udah pasti dah di rapor kontennya merah kan dah ente mah. Lah belum tentu kalau kata gurunya pengen ngasih konten 9 di rapor itu. Biar kata satu sekolah mata dia nyebut orang ini kagak bakalan naik kelas. Kalau kata guru naik kelas pasti naik kelas apa ya? Semua gimana gurunya, kan guru yang nonton. Begitu juga kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain kok bisa istiqomah zikirnya, kok bisa istiqomah manakibnya, karena dia udah naik kelasnya, dinaikin sama guru. Hadir baik kelas, contreng itu hadir tuh. Maghrib hadir ya. Di Al-Munim Isya hadir. Ada yang kadang-kadang makan hadir, maghrib kagak, Isya kagak. Ya Allah. Kan tadi disebut di manqobahnya Pak. Malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, manusia ada gurunya, aku guru semuanya. Itu kata Syekh Abdul Qadir dulu silsilah ke-19. Sekarang guru agung kita para sahabat itu gurunya malaikat, gurunya manusia, gurunya jin, semuanya itu berguru kepada Abdul Syekh Muhammad Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau menjamin tidak akan bergeser kakinya dari pintu neraka sebelum semua murid-muridnya masuk ke dalam surga. Jadi nanti di mobil hisab itu Pak, Abah jaga itu di pintu neraka. Takut ada ikhwan nyelonong ke neraka. Begitu masuk surga ada yang baca Yasin di neraka. Allahumma ikhwan itu malah orang yang dari wah ini yang jarang manakibnya. Ya udah diambil Pak, masukin ke surga. Ada yang masuk nerakanya kagak diseret, bisa masuk aja sukarela. Itu kagak diseret itu. Masuk neraka iwan kagak diseret, kagak dipaksa masuk neraka. Ngapain itu buat nyalain rokok biasanya itu? Soalnya di surga kagak ada api. Kata Abah, ini ngapain di mana? Istri surga kagak ada api, kagak nyala-nyala. Ya Allah. Ini iwan ulama 50 tenang aja. Iwan pasti bahagia dunia akhirat. Kata Abah juga di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang aja udah alhamdulillah. Kenapa bisa senang aja? Karena selalu bersama yang maha menyenangkan yaitu Allah Subhanahu. Dikir aja terus Abah biar gimana aja kalau udah dikir senang. Kan begitu Pak. Kan tadi katanya kalau udah cinta mah biar kata diapain juga senang aja kan. Allah mau bagaimana takdirnya sama beliau senang aja bawaannya. Bayangin Pak, kalau orang kakinya udah jalanan susah kan gak enak Pak. Abah itu sekarang begitu udah mulai bangun aja udah susah kalau disitu. Kata Abah apa? Ini mah yang Abah minta apa yang dikasih ke Abah semuanya dikasih ke Abah. Sampai nggak bisa jalannya Abah di akhir-akhir hayatnya itu Pak di kursi aja jalan sudah susah. Kata salah satu akhwat itu yang masuk derajat waliyah. Jadi ada dulu ikhwan golongan perempuan akhwat PKN Suryalaya itu sudah masuk derajat maqam waliyah. Wali Allah. Nanya sama Abah Anom, Mbak, kan bisa berdoa untuk jalan lagi Abah Anom doanya mustajab secidung mentu Pak, sekali ngomong jadi. Apa kata Abah Anom? Abah mau nolak takdir Allah. Allah udah ngasihnya segini mah terima aja. Beda apa tidak ya Pak? Beda tuh. Orang yang model begitu udah bersih hatinya Pak. Hilang duit 1.000 sama hilang duit 1 miliar sama aja. Beda apa tidak kan? Coba hilang duit 1.000, nyantai cuma hilang duit 1 miliar. Seminggu agak tidur. Kan gitu ya. Beda hatinya Pak, karena hatinya palungnya sudah bersih. Itulah orang yang selalu sukses melawan hawa nafsu dan godaan setan. Bagaimana caranya? Tadi udah nyebut, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan tohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Amali sebaik-baiknya. Kalau di bahasa Sundanya mah amalkan kalawannya. Amalkan dengan sungguh-sungguh seluruhnya. Pikir jahat, pikir hobi, khotaman, manakib. Jadi itu pasti Pak, dunia akhirat jasmani rohani zahir batin enak, aman, nyaman, tenang. Jadi ada turun sambungan aja Pak, tenang aja itu. Banyak bukan tenang aja, gitu Pak. Mobil udah sampai mau kejirat, mobil mau ditarik kagak jadi, mobil ditarik gara-gara dipakai manakibat tuh mobil. Rumah sering dipakai manakibat yang tadinya mau disita apa Bang, kagak jadi disita gara-gara sering dipakai manakibat. Alhamdulillah. Itu salah satu fadilah aja Pak, fadilah kecil itu Pak, fadilah kecil di dunia, apalagi di akhirat. Satu kali Allahumma ya arhamar rahimin aja dalam qaul para sufi, kalau dibaca Allahumma ya arhamar rahimin 3 kali aja makbul diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
bacanya 5, ada yang 7 kan gitu. Itu juga dibaca habis maghrib dibaca, habis isya dibaca. Udah bukan main-main. Amalan kita ini udah amalan padat, singkat, rapat, fadilahnya gede. Al-ikhtisar minal fara'id was sunnah, diberikan ikhtisar, ringkesan dari amalan-amalan yang fardu dan amalan-amalan yang sunnah, dikerjain sama kita gampang. Sholat sunat tasbih itu awalnya bacaannya kayak sholat sunat duha. Dulu zaman awal begitu. Tapi sama Abah Aus sekarang dipermudah lagi. Sholat sunat tasbih rakaat pertama cuma 4, rakaat kedua cuma 3, kan begitu habis Fatihah. Rakaat ketiga cuma 2, rakaat terakhir cuma 1. Segitu kayak masih malas, masya Allah begitu Bang. Luar biasa. Abah udah begitu luar biasa sama kita. Ditalkin walau belum hilang, balik lagi ke sinarasa masih ikhwan. Masya Allah. Kan begitu Abah. Kalau di torikoh lain menjunturkan bayangkan itu Pak, talkin lagi. Kalau di Tekian Suryalaya nggak pernah begitu. Kajian para rohaniah dari guru aku. Abah udah tokmar kotok kita, jangankan kata Habib Lutfi, jangankan orang yang jadi murid Abah, ikut amalia beliau, talkin dengan beliau, mahabbah saja pasti selamat. Cinta saja sama Abah pasti selamat dunia akhirat. Apalagi kalau talqin, amali, ikut manakibah, masya Allah. Makanya udah tinggal tenang aja, udah kurang apa kita udah semuanya dikasih, tinggal kitanya sebisa mungkin istiqomah gitu, ngambil apa yang diberikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan dalam amal dan mengamalkan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan istiqomah dengan barokah sahabat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Mastur Qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati Wakil Dalgin Hadratus Syekh Pengarsa Ba'aus Qaddasallahu sirrahu Kiai Haji Ismail Rasid Al-Matrudi, semoga beliau terus dilimpahkan kesehatan yang sempurna, panjangkan usia dunianya, diangkat derajatnya, limpahkan karunia, anugerah, agar senantiasa istiqomah, mudawamah di dalam menjalankan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ad Suryalaya, dikaromati bi barakati Syekhil Mukarram Pengarsa Ba'aus. Al-Fatihah. Para asatidah Ujaz, para dai, wabil khusus Ustaz Anas, alhamdulillah insyaallah bisa hadir dengan jamaah. Ustaz Khalid Anwar yang barusan menyampaikan tabaruk Fadail Suhur. Begitu juga DKM Musalah Al-Munif, wabil khusus ibu-ibu yang telah mensupport
terselenggaranya acara manakib ini. Biar di belakang ibu-ibu itu tapi mulia. Itu dawuh hadits Syekh. Karena biasanya suami kalau sudah ditinggal sama ibu-ibu itu akan kurang motivasinya, kurang segala-galanya, tidak ada semangat. Contohnya dulu almarhum Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto, setelah ditinggal sama Ibu Tin, semangatnya menurun. Kenapa demikian? Karena doa seorang istri, doa seorang ibu, subhanallah, luar biasa. Ikhwan Allah wa rahimakumullah. Kita ini ikhwan, murid abah, ikhwan, murid abah, semuanya itu sakit semua. Kalau dibilang mobil rusak, ya mobil rusak semua. Kalau dibilang sakit, sakit semua. Kalau orang sakit kan suka teriak ya, aduh sakit, aduh pusing, kan gitu. Tuh, kalau orang sakit begitu. Alatnya untuk menyembuhkan oleh hadits Syekh, guru kita dikasih ke obat. Obatnya nggak ada lagi, yaitu talqin. 2 kalimat dzikir jahar, yang pertama dzikir jahar, yang kedua dzikir khafi, itu obat. Makanya Allah mengisyaratkan sama kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya hadis baginda Rasul itu firman Allah. Kalau udah belajar dzikir mah, jangankan hadis baginda Rasul, kalam kita aja nih kalam Allah. Hidup kita ini hayyun, hidup Allah, bukan hidup kita. Hidup Allah itu. Jadi wanallahi rahimakumullah. Obat yang diberikan oleh Hadratus Syekh Pangarsabah itu sampai bisa begitu. Harus bisa sampai menyatakan kita kehendak kita itu kehendak Allah, bukan kehendak kita, kepengen kita kepengen Allah. Bagi orang-orang yang hatinya sudah hidup dzikir, jadi bukan hawa nafsu lagi. Karena ikhwanul rahimakumullah, kalau dzikir jahar itu banyak, ini dzikir hobi kayak mau keluar, begitu tuh, kayak mau keluar. Terbalik, man. Bukan dzikir jahar yang mandu dzikir hobi, tapi dzikir hobi yang memandu dzikir jahar. Lama-kelamaan itu dzikir jahar sudah tidak terdengar, walaupun dengan sorot. Yang kedengaran dzikir hobi. Suara dzikir hobi itu keluar, seolah-olah kedengarannya keluar. 4 ketukan itu. Jadi kalau lagi malam, kalau lagi dzikir yang kedengar bukan la ilaha illallah, tapi ini. Kalau sudah dilatih dengan baik, makanya Abah bilang 1 kali la ilaha illallah 4 ketukan. Itu dari Al-Quran. Metodenya seperti ini. Ikhwan Allah rahimakumullah. Karena kalau iman sudah kuat, ini sabda baginda Rasul, jadidu imanakum. Perbaharuilah, perkuatlah iman kamu. Sama sahabat itu lagi pada kumpul. Karena kata Rasul, kalau iman sudah kuat, apapun aktivitas di alam dunia ini akan ringan, akan enteng. Sahabat bertanya, sama Rasulullah SAW, kaifan ya imanan ya Rasul? Bagaimana caranya memperkuat iman itu ya Rasul? Maka dijawab,
Jadi nggak usah nulis la ilaha illallah, kayak nulis la ilaha illallah, nggak usah. Kan nggak ditulis. Di dalam roh itu sudah ditulis. Pandangan mataku di Lauhul Mahfuz, kata Tuan Syekh. Sama pandangan kita juga di Lauhul Mahfuz, bukan Tuan Syekh doang. Kalau pengen tahu, Lauhul Mahfuz itu ini papan roh kita. Sudah ditulis dengan la ilaha illallah. Pandangan basirah kita itu ke Allah sebetulnya. Jadi kalau lagi la ilaha illallah, lagi dikir hobi itu. Mau disadari mau tidak, ya. Kita melihat Allah. Basirah kita melihat Allah. Cuman karena masih banyak ilat-ilat hati, kotoran-kotoran hati, tidak terlihat. Seperti kita ngeliat kaca, kalau bersih kan tembus tuh. Ya, kaca itu kotor. Supaya terlihat, kaca itu kotor dengan cat, dengan segala macam kan gitu ya. Harus dibersihkan. Dibersihkannya apa? Pakai tenner kan? Pakai tenner kan gitu ya. Nah, setelah pakai tenner bersih dia. Begitu juga. Kalau semakin kencang kita gedor dikitnya, bersih ini hati. Kalau sudah bersih, terlihat. Ya, tembus dia. Oh iya tuh, kelihatan. Oh dia tuh, oh itu dia. Seperti itu. Jadi ikhwan al-akhwat rahimakumullah. Ya. Sudah. Makanya Abah selalu mengatakan, ada masalah apa saja, urusan apa saja, simpen di bawah sajadah. Artinya bawa dikir. Karena yang menyelesaikan itu Allah. Nanti Allah akan berikan ilham, mulham. Ilham itu macam-macam. Oh, kita mengartikan ilham ada yang melalui mimpi, kan gitu ya? Macam-macam. Ilham itu macam-macam. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui bisikan, ada yang melalui ihwan teman, ada yang melalui ihwan begitu. Terakhir, ihwan al-abad tarekoh. Ihwan al-abad tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah tidak kaku. Yang kaku itu oknum. Ya, yang kaku adalah ihwan, itu aja lah. Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah nggak kaku. Apa contohnya nggak kaku? Nggak bisa 165 3. Itu kan nggak kaku, fleksibel. Yang kaku itu siapa? Ihwan lah, begitu aja. Boleh ihwan jadi menteri, nuntut ilmu di mana aja boleh. Ya, belajar ilmu apa saja boleh. Makanya di dalam buku Jum'an, habis doa selesai, mau doa apa saja tambah. Itu kan gak kaku boleh. Ya, kalau kaku, sirna rasa tidak ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu ilmu itu. Tutup. Kalau kaku. Nggak kaku, Abah itu tidak kaku, pelajarin ilmu yang lain. Ihwan itu biar jadi menteri, jadi presiden. Jangan ihwan muplek aja begini. Mau kapan jadi pejabat ihwan? Sekolah ke Jerman, ke Australia, tapi pakai dikir. Ya, terus sekali lagi dibuka ini. Abah pernah bilang, kalau kita dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dahulukan masyarakat setempat. Itu tidak kaku. Kadang-kadang kan ihwan kaku, kumaha apa ini? Siapa kumaha apa? Kumaha jadi senja. Nyatok siapa? Ya, ini yang jadi masalah. Terus apa lagi? Kendalanya kalau sudah begitu, ihwan jadi malas kerja. Catat berapa ribu ihwan yang nganggur? Ayo. Kenapa? Karena tidak mau menuntut ilmu yang lain.
Ilmu motor tuntut, ilmu mobil tuntut, semua ilmu tuntut. Semuanya punya Allah. Kita belajar la ilaha illallah. Punya Allah semuanya. Ya, jangan kaku. Insya Allah maju. Ya, yang kaku itu yang nggak maju. Barang kalau kaku murah, harganya murah kalau kaku ya. Kalau barang itu lemes, halus, lembut, mahal. Semoga kita dilembutkan oleh Hadratus Syekh Pengarsa Baos kata Salasira dengan istiqomah manakib. Karomati juga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin illahil wahidul ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidi hayatil wujud wa sababil a'dha'i li kulli mawjud. Salatan tusabitu fi qulubina al-iman wa tukhafifuna al-Qur'an wa tuqahhiruna minhu al-ayat wa taftahuna biha nurul jannat nurul na'im wa nurul nadari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du billahi anta ma'sudi wa ta'ala bi a'tini mahabbataka wa mahabbataka. Kita doakan dua orang kita masyarakat Laos semoga panjang umur. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa itu Allah limpahkan kepada kita selama hidupnya. Al-Fatihah. Haji Ahmad Syafroni yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya dan contoh dan kemudian resapi dalam hati agar kita bisa istiqomah di jalan ini. Kemudian setelah terbuat amar telah menyampaikan ilmunya dengan sangat baik sekali. Mukarram Sa'anas Al-Mukarram Usrofi yang telah banyak berjasa dalam menghidupkan melalui tokoh-tokoh yang saudara di lingkungan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalau saya lagi malas amalia, kalau saya lagi malas mengaji, kadang-kadang saya mikir kenapa saya malas ya? Padahal boleh jadi kelancaran hidup, kelancaran rezeki, adanya rezeki yang saya terima, nikmatan hidup yang sebenarnya boleh jadi ini karena yang menarik kita yang selama ini kita rasakan hasil. Kalau ada ekor kita yang di Vida itu namanya saya lupa, dia itu udah dianggarkan terus 10 juta setiap bulan biaya di mana sendiri. Kalau kita 2 juta barang itu dulu dia pernah hadir di sini juga.
hari sebenarnya tidak. Tadi di pembiayaan lagi 10 juta ke 30. Di kampung misalnya di Cikatamas, jadi setiap bulan berpulang ke Cikatamas untuk hadir di mana di rumah. Ya, kerjanya di sini Bekasi, Jakarta, tinggalnya di sini. Kalau yang datang sampai 1000 orang, awalnya cuma puluhan orang, jadi sekarang sampai 1000 orang. Karena biasanya berapa? Ya, 10 juta. Setiap kembali tetapi posisinya kalau saya ingin katakan yang pertama tapi kembali kan kembangkan lagi pengawalan kembali itu perhatiin perutnya sama hatinya tapi kalau kembali kalau nggak bisa pergi dan pulang begini, jangan datang lagi. Jadi kalau saya apakah datang lagi itu karena saya belum kos kalau ini. Itu ada yang kalau kita 10 juta 10 biayanya. Sini ada sampai 10 juta sebulan. Jadi itu saya kalau lagi malas itu belum jadi kelancaran itu rezeki yang sampai pada saya saat ini belum jadi adalah wasilah daripada kegiatan anak kita acara setiap bulan. Kenapa? Karena anak ibadah kalau di kalangan NU itu sudah dikenal sebagai amalan yang selalu mendorong, yang kuat di dalamnya. Kita banyak dikatakan kita anak ibadah itu akselerasi, atau mendorong, atau menghajar. Itu yang kayak orang itu kalau sukses mati, kalau jadi orang soleh mati, kalau banyak rezeki mati. Itu kata kiai di luar SPM. Maka kita alhamdulillah kita sudah diijazahkan mengakibat oleh guru kita. Bentuknya mungkin ada pengajian lain atau perguruan lain mengakibat tidak kayak begini mengakibat. Ya itu silakan. Tapi kita dapat dari guru kita kayak begini mengakibat. Tata caranya seperti itu, urutan acaranya kayak begitu. Kita tinggal laksanakan aja. Jadi sekali lagi boleh jadi segala apa yang kenikmatan yang sampai saat ini kita rasakan boleh jadi karena awalnya kita lakukan jauh bulan ini. Kita nyumbang sedikit. Saya sebenarnya kalau mau biaya sendiri ini bisa. Ya, maksudnya kalau saya mau biaya sendiri bisa. Dan saya masih supaya sama-sama punya sumbangsi terhadap TGN ini. Jangan cuma saya share ke yang lain. Yang baik sedikit, yang cuma sedikit, yang penghasilan sedikit, cuma sedikit. Tapi ada kontribusi bagi perkembangan TGN. Pak, di Indonesia ini kan ada banyak organisasi keagamaan, ada Muhammadiyah, ada NU, ada apalagi yang lainnya ada banyak. Itu sebenarnya tujuannya apa? Dulu itu
Nusantara ini. Ya kan, pasti begitu. Buat apa mau didirikan negara yang didirikan? Untuk supaya agama itu tegak di negara ini. Bagaimana mungkin agama bisa tegak di negara ini kalau agama itu tidak tegak di hati setiap individunya? Betul nggak? Ya. Nah, bagian thariqah lah yang menegakkan agama di hati setiap individu, di setiap penduduk negara ini. Bagiannya thariqah. Maka bagian kita menegakkan agama dalam hati setiap kita. Ya, kalau agama itu sudah tegak, maka di setiap individu, di hati setiap penduduk, pasti agama tegak di negara ini. Ya kan? Ada orang sampai apa namanya? Ribut sama polisi, ribut sama aparat. Yang masalah organisasi dibubarkan oleh pemerintah. Itu maksudnya sampaikan begitu, maksud supaya agama tegak di negara ini dengan caranya. Nah, sedangkan kita berusaha turut terlibat dalam penegakan agama di negara ini melalui penegakan agama di hati setiap individunya. Dengan cara inilah jadi kita menakibkan, kita pertama kita melihat pikir adalah untuk menegakkan agama di hati setiap individu kita. Tidak mungkin hati setiap individu ini bisa tegak agama di dalamnya kalau agama tidak tegak di dalam hati kita. Maka menegakkan agama bagi kita adalah dengan cara memperbanyak pikir di dalam diri kita. Tidak berjuang menegakkan agama di dalam dunia luar, tapi dalam dunia dalam hati kita. Kalau dalam kita tegak, pasti di semua tegak agama ini. Di hati-hati semua, di hati saya pun juga semua pasti negara ini tegakkan agama. Betul tidak? Nah, kita terlibat dalam penegakan agama. Dan cara penegakan agama di kolom kita. Caranya gimana ini? Kan ini yang disebut dalam sebagai menegakkan agama itu ini. Ya, menurut surat Al-Rum ayat 30. Akhir wajah Allah dini hanifah, maka tegakkan wajah kamu kepada agama dengan lurus. Jadi praktek daripada hakim wajah Allah dini hanifah itu ini. Di luar ada berbagai organisasi untuk menegakkan agama, kita menegakkan agama dalam hati. Jadi, sekali lagi, mengakibatkan kita ini adalah bagian dari penegakan agama. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan ijazah dari guru kita, manajemen seperti ini. Berat, tapi kita harus melawan itu, harus melawan. Otherwise itu bahasa Indonesia. Kalau tidak, kita gagal dalam pengembangan agama di kolom kita. Jalan ini sudah benar. Biasa kalau namanya jalan benar itu pasti banyak ujian dan godaan. Jangan kira enak masuk PTN itu tetap bisa kaya, itu jangan dikira. Ada orang yang masuk PTN supaya kaya, supaya rezeki lancar, ada nggak? Yang mana? Udah. Jangan dikira langsung lancar. Pak Ujang mau naik jabatan, naik golongan, naik pangkat, alhamdulillah sudah dikabulkan.
ibadah itu juga lancar dalam rezekinya dan pekerjaan. Sini ada yang pengen naik pangkat juga ada? Ada nggak? Nggak ada. Ya udah, semoga dijadikan muncul juga sulap-sulap merah yang dapat menggantikan orang-orang yang sakti, diubah sakti. Mudah-mudahan ada juga yang sulap merah bisa membuktikan.